Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Bincang Edukasi Spesial Ramadan bersama saya Larasati Nur Rahma. Kita masih membahas mengenai Wisma Foba, kampung kecil bagi mahasiswa Aceh. Nah, sekarang di sebelah saya ada lagi yang lainnya. Salah seorang juga yang tinggal di Wisma Foba ini. Ada Mas Mirza. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Mas, bisa diceritakan bagaimana bisa sampai tinggal di Wisma Foba ini? Kenapa bisa memilih Wisma Foba ini? Jadi saya kuliah dulu S1-nya di Banda Aceh gitu Mbak. Jadi kemudian setelah saya lulus kuliah S1 di Banda Aceh, kemudian saya mencoba untuk melanjutkan pendidikan S2 saya di Jakarta gitu. Jadi waktu itu saya juga ikut tes di Jakarta dan alhamdulillah lulus dan saya diterima di Universitas Indonesia di UI. Kemudian saya mencoba untuk di Jakarta ini kita tahu gitu bahwa ada mahasiswa Aceh di Jakarta gitu. Jadi kita juga di sana ada informasi bahwa di Jakarta juga ada asrama Aceh gitu. Jadi kita bisa menghubungi pihak pengurus asramanya untuk meminta izin bisakah kita untuk tinggal di asrama selama kita melanjutkan pendidikan gitu. Jadi kita langsung komunikasi dengan pengurusnya dan alhamdulillah sampai ke Wisma Foba di Setiabudi ini gitu. Dan walaupun kampus saya kuliahnya di UI gitu, kampusnya walaupun di Depok, saya tinggal di sini, tapi transportasinya masih menjangkau area kampus. Jadi saya masih bisa untuk tinggal di Wisma Foba ini karena di sini juga mahasiswa-mahasiswa Aceh di sini bertemu, berkumpul, saling berbagi informasi, saling bertukar pikiran, saling membagi pengalaman, berbagi pengalaman. Jadi kita banyak hal baru dan banyak hal-hal yang perlu kita ketahui yang bisa kita dapatkan informasi-informasi tersebut di Wisma Foba ini gitu. Oke, dari Aceh pindah ke Jakarta, tetapi juga di lingkungan yang masih juga sekitarnya itu adalah orang-orang Aceh. Bagaimana awalnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang seperti ini? Jadi ketika kita pertama sampai ke Jakarta, kemudian kita langsung ke asrama Aceh. Jadi kesan yang pertama kita dapati di sini adalah suasana Acehnya. Di sini Aceh banget ya? Di sini Aceh banget. Jadi semua yang di sini kebanyakan itu ngomongnya bahasa Aceh, ya. Artinya mereka masih mempertahankan identitas bahasa mereka sendiri, tidak kecuali kalau udah keluar dari pintu gerbang. Kalau udah keluar dari pintu gerbang mereka baru ngomong bahasa Lugua, ya, bahasa Jakarta gitu ya. Tapi di sini mereka masih mempertahankan identitas Aceh mereka. Jadi mereka masih berbicara bahasa Aceh, kemudian juga melakukan hal-hal yang merupakan warisan-warisan budaya Aceh gitu. Jadi di sini mereka juga banyak program-program dari pengurus yang mengurus asrama ini yang berkaitan dengan keacehan, nilai-nilai keacehan gitu. Seperti mungkin kita di sini juga belajar ada tarian Aceh gitu, diajarin tari saman misalkan gitu. Karena ada juga yang penghuni di sini juga mereka juga seorang guru dari tari saman di SMA di Jakarta. Jadi mereka juga mengajarin kita. Begitu juga di sini kita juga punya hafid yang senior-senior kita yang hafid. Jadi kita juga belajar sama mereka. Belajar bagaimana tahsin Al-Quran gitu ya, bagaimana supaya bacaan kita bagus. Jadi banyak nilai-nilai keacehan yang masih terasa di Wisma Foba ini gitu. Jadi nilai-nilai Islami masih sangat kental seperti yang pada saat teman-teman ini berada di Aceh. Baik, jadi bisa dirunut kalau kegiatan harian itu seperti apa saja di sini, dari mulai bangun tidur, mungkin ada sholat subuh berjamaah di masjid mungkin? Di sini yang sangat luar biasa itu saya rasa adalah bahwa yang pertama mereka salat 5 waktu itu berjamaah. Dan imamnya itu bukan tidak sembarangan orang bisa jadi imam. Banyak kriteria-kriteria yang harus dilalui sehingga dia boleh silakan jadi imam. Seperti apa misalnya? Seperti misalkan syarat yang pertama itu waktu saya pertama sampai kemari, jadi ada pengurus bidang agama itu bilangnya gini. Kalau ada yang mau jadi imam di Foba silakan, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya tidak merokok. Kalau syarat pertama itu udah lulus silakan. Ketemu saya akan uji bacaan Anda. Nanti kalau memang bagus, kami izinkan untuk jadi imam. Nah, Mas, kalau untuk aktivitas di bulan suci Ramadan, kalau menurut Mas Mirza sendiri, yang paling menarik untuk aktivitas khusus di bulan suci Ramadan apa? Kalau yang paling menarik saya rasa di sini adalah
kalau saya pribadi, yang paling menarik itu adalah suasana di malam hari. Suasana di malam hari artinya dari mungkin kalau berbuka puasa bersama di sini selama 30 hari insya Allah kita akan sahur bersama di sini, berbuka puasa bersama di sini, dan semuanya itu dikerjakan oleh mahasiswa FOBA ini. Jadi mahasiswa FOBA ini tidak perlu cari keluar makan buat sahur, buat berbuka, tapi disediain sama penghuni itu sendiri, sama-sama bekerja untuk hal tersebut. Gotong royong juga ya? Sama-sama. Ada piketnya sendiri, hari Senin saya yang piket, Selasa dia yang piket. Jadi mereka yang berbelanja, mereka yang masak, sehingga yang lain bisa menikmati gitu. Kemudian juga di sini taraweh bersama. Kita di sini juga taraweh bersama, juga imamnya juga luar biasa, imam tarawehnya. Kemudian setelah taraweh itu kita juga ada tadarus bersama. Tadarus bersama karena pengurus dari Wisma ini mengizinkan kalau mau tadarus bersama silakan di musola dengan menggunakan mic yang bisa didengar oleh semua orang. Tapi batasannya sampai jam 12. Karena sebagian kita pasti butuh istirahat, besok mau kuliah dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma memberikan izin silakan sampai jam 12. Tapi jika ingin melanjutkan silakan sampai subuh pun silakan. Tapi tidak boleh menggunakan mikrofon karena bisa mengganggu teman-teman kita yang lagi istirahat. Jadi suasananya itu, dan setelah selesai tarawih nanti mahasiswa di sini juga masih kelihatan rame gitu, karena ada piket yang akan menyiapkan bahan-bahan untuk sahur. Alhamdulillah. Ini jadi kayak pindah dari Aceh ke Wisma FOBA, ini kayak punya keluarga baru di sini ya? Tapi rasa Acehnya masih sangat kental di sini ya? Kalau di lingkungan asrama FOBA ini suasana Aceh itu sangat kental. Tapi bukan dalam artian ketika kita di sini kemudian kita tidak mau berbaur dengan orang luar. Masing-masing punya aktivitas sendiri, dan mereka cuma ketika kembali kemari disitulah mereka merasakan suasana Acehnya. Tapi mereka tetap berbaur keluar, silakan mau bergabung dengan siapa saja, mau berteman sama siapa saja, mau pergi kemana aja silakan. Tapi ketika kembali kemari itu terasa banget tuh suasana keacehannya di sini. Terakhir Mas, harapan sebagai nantinya kan pasti setelah lulus juga akan kembali berbaur ke masyarakat begitu. Nantinya sebagai alumni dari Wisma FOBA ini apa harapannya terkait dengan pendidikan dan juga kebudayaan? Jadi kalau dari saya pribadi, insya Allah nanti setelah selesai kuliah di sini, saya berencananya pulang ke Aceh gitu ya, karena saya niatnya itu ingin membangun Aceh gitu. Jadi saya akan pulang ke Aceh. Kemudian yang saya harapkan di sini adalah bahwa yang mana kualitas dari pendidikan dan kualitas dari penghuni Wisma ini semakin lama itu semakin ditingkatkan. Dalam artian seperti ini, budaya-budaya seperti diskusi, kemudian saling bertukar pikiran itu tetap harus diutamakan, dan kita dari alumni harus mensupport hal-hal seperti itu. Nanti kalau saya jadi alumni, saya akan mensupport hal seperti itu. Kemudian juga terhadap pembangunan fisik dari bangunan ini. Jadi jika bangunan ini sudah tua dan perlu untuk diperbaharui, kita akan mencoba membantu bagaimana supaya semua mahasiswa Aceh yang tinggal di sini nyaman tinggal di sini, dan mereka nyaman untuk belajar, mereka nyaman untuk berkarya, dan mudah-mudahan mereka akan menjadi orang sukses semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses juga buat Mas Mirza. Terima kasih banyak Mas Mirza. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang selalu setia bergabung bersama kami di Televisi Edukasi. Demikian perbincangan kita dengan bahasan Wisma FOBA Kampung Kecil bagi Mahasiswa Aceh. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, dan majulah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.